Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu web service menggunakan WSDL. Jadi WSDL ini merupakan web service ya, bagian daripada web service. Jadi ada SOA, ada web service. Kalau SOA itu arsitekturnya, sedangkan web service itu adalah teknologinya. Oke. Topologi yang akan kita gunakan adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada WSDL server, kemudian di sini ada WSDL client. WSDL server ini menggunakan Debian server ya untuk OS-nya, kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.5. Kemudian di WSDL client ini menggunakan Windows, ini yang saya pakai sekarang. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian di sini di Debian server ini ada database ya, yaitu MariaDB ya. Nama database-nya adalah service server. Sedangkan di klien di sini menggunakan MariaDB juga. Ini nama database-nya adalah service client. Seperti itu. Kemudian di sini ada aplikasi klien berbasis web, nantinya diakses oleh user nanti. Ya, seperti itu. Jadi di sini nggak boleh nanti misalkan klien langsung akses database langsung, nggak boleh. Jadi harus melalui WSDL server yang ada di sini. Jadi di sini nanti misalkan sini user akan mengakses ya, kemudian dari sini nanti akan request ya, request ke WSDL server ya, request data. Tipe datanya adalah XML. Tipe datanya adalah XML. Kemudian nanti di sini di WSDL server nanti akan mengolah datanya di database service server, kemudian dia akan merespon ya, respon kepada WSDL client. Tipe datanya adalah XML ya, seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu VirtualBox. Jadi VirtualBox Debian server kita jalankan dulu. Jadi dengan VirtualBox ini kita bisa menggunakan jaringan secara virtual dalam laptop atau di dalam PC kita ya. Nah, ini adalah masih loading ini. Nah, ini sudah masuk. Coba kita akan masuk sistemnya. Kita cek IP-nya ya. Kita cek nomor 3, kita lihat di sini ENP098 ya. Ini inetnya, internet apa namanya, IP address-nya adalah 192.168.10.5 ya. Baik, kita buka CMD nya. Ini adalah Debian servernya. Nah, Debian server. Kemudian kita buka CMD nya ya. Kita cek IP di Windows, IP config. Jadi IP config-nya adalah ini 192.168.10.1 ini IP address punya Windows. Jadi kalau Debian servernya pakai 10.5, sedangkan Windowsnya adalah 10.1. Kita tes koneksinya dengan cara ping ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Ini terkoneksi dengan Debian server. Jadi yang Windows terkoneksi dengan Debian server yang ada di VirtualBox. Baik, kita lanjutkan di sini aplikasinya ya. Nah, ini adalah WSDL aplikasinya. Kita jalankan dulu. Sebelumnya yang perlu kita perhatikan adalah ini catatannya. Menjalankan program, silakan nanti programnya di download di blog saya ya. Saya menggunakan sampai P5.6.40 ya, menggunakan PHP version 56.40 ya. Catatannya adalah ini ya. Saya install sampai P ini di DFD ya. Jadi nanti kita buka PHP ininya, PHP ini di sampai P PHP kemudian slash PHP ini ya. Pastikan di sini short open tag-nya yang off menjadi turn on. Oke, kita copy ya. Kita sudah buka php.ini, kita searching di sini. Nah, ini pastikan di sini short open tag-nya adalah on.
Kemudian aktifkan extension swap ya, hapus semikolonnya di depan ini ya, seperti ini ya. Kita copy, kita cek di PHP tadi. Nah ini pastikan extension swapnya ini ya aktif seperti itu. Kemudian restart apa aja di pp control panel ya. Nah ini tadi belum kita jalankan, kita jalankan dulu ya. Kalau restart ya stop, kemudian di start lagi seperti itu. Kemudian akses ini PHP info di sini, pastikan ekstensi swap aktif ya, kita buka. Nah ini ya PHP infonya, kita search swap. Nah ini pastikan swap client sama swap servernya adalah enable itu ya. Kemudian kita jalankan WSDL kliennya ya. Nah ini adalah WSDL ya, WSDL ya. Jadi di sini ada dua untuk kliennya, menggunakan swap dan swap ya. Kalau untuk servernya ini adalah klien swapnya. Kemudian untuk servernya adalah ini, nah ini adalah, saya kopikan, ini adalah WSDL nya ya, untuk daripada WSDL servernya. Nah ini menggunakan IP 192.168.10.5 WSDL server.php. WSDL bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada metode tambah mahasiswa, daftar mahasiswa, kemudian lihat mahasiswa, ubah mahasiswa, sama hapus mahasiswa. Nah, besarkan ya. Ini adalah metodenya. Kemudian WSDL nya adalah seperti ini. Ini berupa XML ya. Berupa XML. XML. Nah ini contoh daripada XML ya. XML ini locationnya ya, PHP. Ini ada di server. Nah, kita sebagai klien di sini ya, NuSwap, yang menggunakan library NuSwap. Kemudian di sini ada data user. Data user ini ya, data user ini ada di server ya, data server. Jadi data mahasiswa, maaf ya, data mahasiswanya ada di server. Kemudian di data kliennya ini masih kosong ya, belum terisi. Jadi di data servernya ada tombol ubah sama hapus. Oke, kita akan coba di sini untuk menambah data. Misalkan di sini adalah misalkan di sini ada, oke kita simpan ya. Oke, di sini ya. Nah ini untuk save. Oke, kita akan lihat, cek ya di sini di servernya. Kita akan koneksi dengan servernya ya, di Debian server. IP-nya ini 10.5. Oke, koneksikan. Nah, ini kita cek di sini ya. Nah ini pemanasannya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ubah sini. Kita ubah. Nah ini akan berubah seperti itu. Nah kita refresh coba di Debian servernya. Nah ini. Oke. Ya, kemudian nanti kita akan sinkronkan dengan di lainnya yaitu Windows. Ini Windows masih belum ada datanya ya. Kita akan sinkronkan dengan mengklik tombol sinkronisasi data. Nah ini klik, kemudian klik OK. Nah nanti di sini daftar data kliennya, ini ada datanya ya, kita cek di sini database-nya. Nah di sini ya, kita refresh di Windows-nya ini ya, kliennya sudah masuk. Kalau di klien nggak ada tombol ubah atau edit sama hapusnya, yang ada tombolnya adalah di data server seperti ini. Jadi kita akan coba menghapus ya, dihapus. Nah, datanya menjadi 6, data servernya
sedangkan data klien masih 7 ya, karena belum tersinkronisasi. Kemudian kita sinkronisasi datanya biar sama datanya. Nah, ini 6 ya, data kliennya 6, data servernya juga 6 ya, seperti itu. Ini ya sinkronisasi data. Oke, kita akan bedah source code-nya. Pertama adalah koneksi yang ada di server. Jadi yang di server ada ini localhost koneksinya, kemudian ini server, dan database ke MySQL-nya ini ya. Ada drivernya MySQL ya. Meskipun pakai MariaDB tapi drivernya bisa pakai MySQL seperti itu. Ya, kemudian user password sama portnya. Port defaultnya MySQL adalah ini 3306. MySQL atau MariaDB sama aja portnya. Kemudian kita juga bisa mengkoneksikan dengan PostgreSQL. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa memilih SQL maupun PostgreSQL. Di sini saya pakai PDO ya, PHP Data Object. Jadi kita membuat objek baru dari kelas PDO ya, PHP Data Object. Jadi PDO ini dipakai framework Laravel ya, yang mungkin kalian sudah kenal itu, seperti itu. Pemrograman PHP seperti itu. Kemudian di sini ada server.php. Ya, di sini ada error reporting. Kalau 0 ini errornya tidak ditampilkan, kalau 1 nilainya 1 ini ditampilkan. Kemudian di sini ada requirement nuswap.php. Jadi nanti saya menggunakan library nuswap ya, nuswap yang bisa di download ya. Contohnya adalah ini nuswap.php. Ini nuswap.php seperti kelasnya, kelas nuswap ya, bisa di download di blog saya ya. Kemudian di sini kita membuat objek baru dari kelas nuswap server. Jadi nuswap server ini punyanya library-nya nuswap ya, bikin membuat objek baru dari kelas nuswap server di mereka server. Kemudian di sini ada server configure HDL, nama HDL-nya apa. Jadi kalau misalkan di PHP itu tanda panah seperti ini, kalau di Java pakai titik seperti itu. Kemudian di sini kita meregister metode-metodenya ya. Jadi misalkan tambah mahasiswa yang kita registrasikan. Kemudian di sini ada inputnya adalah array. Array ini berupa name sama nama mahasiswa. Kemudian outputnya ini outputnya tidak ada ya. Jadi harus ada input output gitu ya. Nah, di sini outputnya nggak ada. Input aja untuk menambahkan, tidak untuk menampilkan. Jadi di sini input aja. Kemudian kita meregister daftar mahasiswa. Jadi inputnya di sini kosong. Daftar mahasiswa ini untuk menampilkan datanya. Jadi di sini output aja. Outputnya adalah array. Jadi nama-nama mahasiswa, baik itu name sama nama mahasiswanya. Kemudian kita juga akan meregister metode lihat mahasiswa. Ini lihat mahasiswa ini untuk melihat mahasiswa, satu orang mahasiswa aja. Jadi inputnya adalah stringnya ini adalah name, kemudian outputnya ini berupa array, outputnya array. Jadi ada name sama nama mahasiswanya. Kemudian di sini register selanjutnya adalah ubah mahasiswa. Ubah mahasiswa ini inputannya adalah array, jadi nama name sama nama ya. Kemudian outputnya nggak ada. Kemudian selanjutnya hapus mahasiswa ini untuk inputannya adalah string, yaitu name nantinya name, kemudian outputnya adalah nggak ada ya, cuma name aja nanti. Kemudian kita membuat metode pendukung ya. Ini filter untuk memfilter, jadi selain angka maupun huruf itu akan dihapus. Kemudian di sini ada metode tambah mahasiswa dan parameter data nantinya. Ini kita inputkan koneksinya dan kita filter ya. Di sini kita filter name mahasiswanya itu difilter. Kemudian di sini kita ke query-nya ya, query insert ya, pakai PDO. Jadi di PDO itu ada prepare, ada execute ya. Ini query-nya insert itu mahasiswa, name, nama, values. Tanda tanya pertama ini mengacu pada name MHS, kemudian tanda tanya kedua ini mengacu pada nama MHS. Ini disebut dengan query binding ya. Kemudian kita hapus query dari memori pakai query cursor, atau bisa jadi query sama dengan 0. Kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset. Kemudian di sini kita membuat daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa ya, metode tanpa ada parameternya. Kemudian di sini kita includekan koneksi.php-nya. Kemudian kita select ya,
pakai prepare sama execute ini ya. PDO pakai ini ya, select nama from mahasiswa order by name. Kemudian apa namanya, mengambil banyak record data pakai fetch all ya, kemudian ditampung di variabel data. Nanti di variabel data ini berupa array ya, array. Dan di return datanya, kalau datanya sudah nggak dipakai, nah kita hapus ya query-nya, close cursor, kemudian menghapus variabel pakai unset. Selanjutnya di sini kita membuat metode lihat mahasiswa, dan mahasiswa dengan parameter name, kita includekan koneksinya, kemudian kita filter name-nya, kemudian kita masukkan ke sini. Query-nya select name nama from mahasiswa where name ini ya, datanya ini ya. Ini tanda tanya yang pertama, ini mengacu pada name-nya. Jadi jangan lupa pakai prepare sama execute untuk anti SQL injection-nya ya. Kemudian untuk mengambil satu record data pakai fetch. Jadi mengambil banyak data pakai fetch all, tapi kalau untuk satu record data pakai fetch saja. Cuman variabel data seperti itu, nanti di return datanya. Kemudian hapus query dari memory pakai close cursor, kemudian hapus variabel dari memory pakai unset. Nah, ini untuk optimasi program kita. Kemudian untuk mengubah mahasiswa ini ya, mengubah mahasiswa pakai metode ubah mahasiswa dengan parameter data, kita includekan koneksinya, kemudian kita filter name-nya, kemudian kita masukkan query-nya. Update mahasiswa, set nama pertama ini adalah nama MHS, kemudian where name sama dengan tanda kedua ini adalah name MHS ini ya. Pakai prepare sama execute ya, ya. Ini datanya pakai array ya, pakai array. Kemudian setelah itu kita hapus query dari memori pakai close cursor, kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset. Selanjutnya kita membuat metode hapus mahasiswa dengan parameter name. Kita includekan koneksi PHP nya, kemudian kita filter name-nya ya. Kemudian query-nya adalah ini delete from mahasiswa where name ya, datanya seperti ini, masukkan name. Jadi selalu kita pakai query binding ini untuk anti SQL injection ya, anti SQL injection. Kemudian kita hapus query dari memori pakai close cursor, kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset. Nah ini kemudian seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah di kliennya. di klien kita buat kelasnya. Kelasnya di sini ada, kita tetap memanggil NoSwap ya, library NoSwap. Jadi NoSwap ini kita pakai di server maupun di kliennya ya, di server maupun di kliennya. Kemudian kita bikin kelas SQL client. Di sini ada private host, private DB name, con sama API nya ya. Jadi sama ya antara di Java maupun di pemrograman lain konsep OOP nya. Jadi di PHP, Python, kemudian Java hampir sama ya. Ada private, kemudian protected, ada juga public seperti itu. Dan untuk koneksinya kita pakai MySQL ini drivernya. Selain driver MySQL kita juga bisa pakai Postgre ya, seperti itu. Kalau pakai PDO itu kita bisa menggunakan banyak database bisa menggunakan banyak database, entah itu Postgre, MySQL, kemudian SQLite, SQL Server dan seterusnya. Kemudian kita membuat di sini konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan ya. Sebelum itu metode yang lain ada kelas itu, ada saat kelas itu dipanggil seperti itu. Ada konstruktor. Begitu juga di Java juga ada. Kemudian di sini adalah parameternya yaitu WSDL URL. Jadi alamat WSDL-nya seperti itu. Kemudian kita akan membuat objek baru dari kelas NoSwap client. Disimpan ke variabel this API. Simpan ke dalam objek. Kalau di PHP ini tanda panah, kalau di Java itu pakai titik ini. This API sama dengan new NoSwap client. Kemudian di sini parameternya adalah WSDL dan sini terus seperti itu. Ini adalah objeknya.
Kemudian kita koneksikan ini ya, PDO, MySQL ya, MySQL. Kemudian kalau misalkan menghapus variabel yang nggak dipakai, pakai unset. Kemudian di sini tambah MHS ya, tambah MHS ini adalah metode untuk menambahkan mahasiswa dengan parameter NIM sama nama ya, NIM sama nama ya, jadi untuk menambahkan datanya seperti ini. Tinggal klik simpan. Nah, yang dijalankan adalah ini untuk tambah di sini NIM nama masuk ke sini, NIM nama masuk ke NIM masuk ke data NIM MHS, kemudian nama masuk ke data nama MHS dalam bentuk array ya, masukkan sini. Di sini pakai this API call, jadi pakai call tambah mahasiswa. Jadi kalau klien itu mahasiswanya disingkat MHS ya, tapi kalau yang di server lengkap ya. Jadi ini memanggil metode tambah mahasiswa yang ada di server dan parameter data tadi NIM sama nama MHS ya. Jadi tambah mahasiswa ini kalau di server kita bisa lihat di sini dan di atas. Nah, ini tambah mahasiswa, nanti ini di servernya. Jadi kalau di klien ini modelnya call gitu ya, call tambah mahasiswa. Jadi kalau di client.php tambah MHS, tapi kalau di server.php itu tambah mahasiswa, seperti itu metodenya ya, seperti itu. Kemudian menghapus variabel dari memori pakai unset untuk menambah mahasiswa. Kemudian sini kita membuat metode daftar mahasiswa MHS server tanpa ada parameter ya, kita memanggil metode yang ada di server ya, metode daftar mahasiswa yang ada di server, kami katanya pakai call ini ya, di API call daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa kita lihat di server daftar mahasiswa. Ini daftar mahasiswa ya, daftar mahasiswa dipanggil ya, panggil. Jadi nggak boleh redirect ke database-nya server, nggak boleh, tapi harus pakai API ya, API-nya. Kemudian dipanggil daftar mahasiswanya. Kalau sudah dapat datanya nanti simpan variabel data itu. Kemudian di return datanya. Kemudian setelah dijalankan programnya nanti di unset variabelnya untuk menghapus variabel dari memori untuk optimasi program kita. Kemudian di sini lihat MHS, metode lihat MHS dengan parameter NIM. Di sini kita memanggil metode lihat mahasiswa yang ada di servernya. Lihat mahasiswa, metode lihat mahasiswa yang ada di server pakai call. Oke, kita lihat mahasiswa yang di server. Nah, ini lihat mahasiswa yang ada di server. Yang ada di servernya. Kembali lagi client pakai call. Jadi nggak boleh langsung redirect ke database-nya, harus pakai API. Dan masukkan variabel data dalam bentuk array, kemudian di return data, kemudian setelah itu kita hapus variabelnya yang dipakai unset. Kemudian untuk mengubah mahasiswa, mengedit mahasiswa, kita pakai function ubah MHS dengan parameter NIM sama nama ya. NIM sama nama nanti masuk sini, data NIM MHS, kemudian nama masuk ke data nama MHS. Nah, ini masuk ke variabel array, masuk sini. Kemudian kita akan memanggil metode ubah mahasiswa yang ada di server. Kita lihat ubah mahasiswa. Nah, ini ubah mahasiswa yang ada di server, kita panggil dari sini pakai call ya, pakai call. Kemudian ya seperti itu. Ini akan menjalankan ya, jalankan programnya. Kemudian untuk menghapus mahasiswa pakai ini, hapus MHS dengan parameter NIM. Kita memanggil metode hapus mahasiswa yang ada di server ya, pakai call juga, ini pakai call. Nah, ini hapus mahasiswa. Nah, ini kita memanggil metode hapus mahasiswa yang ada di server. Ini API seperti itu. Kemudian variabel yang nggak dipakai kita hapus. Kemudian untuk sinkronisasi data yang tadi, untuk sinkronisasi data ini ya, logikanya untuk sinkronisasi data ini, data mahasiswa yang ada di klien itu saya hapus, kemudian saya memanggil ya, ini saya delete informasi mahasiswa ini yang dari yang klien itu, data yang ada di klien itu saya hapus semua pakai delete semua. Kemudian saya memanggil metode daftar mahasiswa yang ada di server, jadi datanya
mahasiswa itu saya panggil semuanya, kemudian saya simpan ke dalam database pakai ini, pakai for each seperti ini. Jadi kalau untuk menghapusnya pakai ini ya, pakai prepare sama execute. Kemudian ini untuk close cursor untuk menghapus query dari memori. Kemudian di sini memanggil metode data mahasiswa yang ada di server pakai call ini ya. Kemudian masuk ke data, dan data ini kita looping dan kita masukkan ke dalam database yang ada di klien. Ini ya, set untuk mahasiswa name nama, values, dan datanya pertama ini mewakili name, sedangkan tanya kedua ini mewakili nama. Jadi kalau di video itu ada prepare, ada execute untuk query bindingnya, untuk anti SQL injectionnya. Kemudian hapus query dari memori pakai ini, close cursor ya, seperti itu. Kemudian hapus variabel yang nggak dibutuhkan lagi pakai unset. Itu untuk sinkronisasi data. Kemudian untuk daftar mahasiswa klien, nah ini pakai ini udah mulai query ya, query karena ini sudah masuk ke database, select nama informasi order binding. Jadi di kliennya ini, ya, di kliennya ini pakai ini, select nama informasi order binding, kemudian di execute. Kemudian untuk mengambil banyak record data dengan fetch all, kemudian dikembalikan datanya pakai return data. Kemudian menghapus query dari memori pakai close cursor, menghapus variabel dari memori pakai unset data. Kemudian di sini ada destructor. Jadi kalau di PHP itu ada constructor, ada juga destructor. Jadi kalau constructor itu metode yang pertama kali dijalankan sebelum metode-metode yang lain. Kalau destructor itu metode yang terakhir kali dijalankan setelah metode-metode yang lain, seperti itu. Jadi kalau di PHP itu ada constructor sama destructor. Tapi kalau di Java setahu saya cuma ada constructor saja. Di destructor ini biasanya saya menghapus variabel yang enggak dipakai. Ya, misalkan di sini bisa API, ini saya set. Kemudian di sini WSDL URL-nya ini sudah di sini adalah kelas ya, akhir kelasnya di sini. Ya, kelasnya di sini. Kemudian di sini ada WSDL URL, ini nembak ke WSDL servernya ya. Nah nanti ini sebagai masukan di konstruktornya di WSDL URL ya, konstruktornya tadi di sini sebagai input, sebagai parameter di konstruktornya. Jadi sama ya, kayak di Java juga bisa seperti itu karena konsep OOP-nya sama. WSDL URL ini nembak sana, kemudian kita membuat objek baru dari kelas WSDL client ya, new WSDL client yang sudah kita buat tadi ya, masuk ke objek. Kemudian ya, kemudian untuk tampilannya ya, tampilannya adalah indeks ini ya, ini adalah index.php ya, source code-nya adalah ini. Saya menggunakan bootstrap ini untuk CSS-nya. Kemudian ini ya, untuk home tambah data, kemudian data server, data klien, kemudian ubah data seperti itu. Itu interface-nya cuma satu ini saja, satu file, yaitu index.php. Misalkan di sini tambah data gitu ya, tambah data berarti seperti tambah data. Nah ini saya menggunakan get page ya, get page tambah data seperti itu. Get page sama dengan tambah data. Nah tambah data source code-nya cuma segini aja, cuma segini aja ya. Nah cuma segini aja untuk tambah data ya, saya blok. Kemudian di sini untuk actionnya nanti pakai proses.php. Kemudian di sini ada aksinya ya, aksinya adalah tambah data, dan variabelnya adalah name di sini sama nama MHS, nanti diproses simpan seperti itu. Simpan. Nanti ketika ini klik simpan nanti masuk ke proses nanti ya. Action proses.php di sini ada proses. Nah ini proses ya. Kemudian untuk ubah data source code-nya cuma segini aja, ubah data ya, ubah data seperti ini, ubah data. Nah ini ubah data, ini get page ubah data. Nah ini source code-nya cuma segini aja ya. Kemudian untuk daftar data yang ada di server ya pakai ini, nah, cuma segini aja, data server. Jadi data server
pakai get page daftar data server. Source-nya adalah ini saja. Kemudian di sini daftar data klien, ini source code-nya cuma segini aja, data klien. Jadi data klien seperti ini aja source code-nya ini. Jadi satu, saya biasanya codingnya seperti itu, jadi banyak seperti ini, cuma waktu coding ya satu seperti ini. Saya kalau coding seperti itu. Kemudian else ini kalau home, halaman home cuma segini aja, home, halaman home. Nah ini home, halaman home. Kemudian kembali lagi ke sini, misalkan ini adalah tambah ya, tambah data. Ini kan dia akan melakukan actionnya ke proses.php. Kita lihat proses.php. Di sini include client.php. Ketika untuk tambah data, maka di sini apa namanya, post name tadi ya, post name sama nama MAS. Nanti memanggil metode tambah MAS yang ada di kelas kliennya tadi. Jadi tadi kita membuat objek ya, objek baru dari kelas WSDL client, yaitu objek ini tadi ya. Dan di sini tambah MAS, jadi nama objeknya, kemudian di sini nama metodenya, kemudian parameter pertama name, ini, kemudian nama MAS. Jadi dia akan memanggil kliennya ini ya, tambah MAS ini. Nah ini tambah MAS ini, itu klien SDL kliennya, SDL kliennya. Nah kemudian untuk aksi ubah data, nanti ya juga sama, ini objek ubah MAS, parameternya name sama nama MAS, ubah nama. Dan untuk menghapus data, pakai aksinya adalah hapus data. Ini nama objeknya, kemudian metode hapus MAS yang ada di klien, kemudian dengan parameter get name. Kemudian di sini untuk aksi sinkronisasi data, nanti memanggil objeknya, kemudian metode sinkronisasi. Nah seperti itu. Ya, jadi aplikasinya seperti ini ya. Ini yang menggunakan NoSwap ya, menggunakan NoSwap. Jadi di PSJL ini ada untuk kliennya bisa pakai library NoSwap dan juga pakai swap. Jadi saya pakai dua, bisa pakai untuk kliennya ya, pakai library NoSwap maupun swap. Yang membedakan ini yang menggunakan swap aja. Kalau yang ini yang ini adalah menggunakan NoSwap, library NoSwap ya. Sedangkan kalau menggunakan swap aja ya, bedanya adalah ini enggak, ini WSDL client yang menggunakan swap client. Bedanya adalah di sini ya, penggunaan objek ya, membuat objek baru API dari kelas ini, swap client. Jadi kalau pakai swap itu pakai swap client, sedangkan kalau untuk library NoSwap, nah nanti pakai ini NoSwap client ya. Ketika membuat objek yang disimpan ke this API, jadi objeknya adalah this API, cuma kelasnya ini ya berbeda. Kalau menggunakan library NoSwap berarti nanti pakai new NoSwap client ya, sedangkan kalau menggunakan swap ya pakai ini new swap client. Itu aja bedanya ya, yang lainnya sama semua. Yang membedakan adalah ini. Jadi untuk klien bisa pakai library NoSwap maupun pakai swap client, seperti itu, sama. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.